kita menjadi satu bangsa. Saya ingin menyampaikan saat Indonesia ini menjadi satu, itu ada beberapa kali tahap. Satu yang pertama adalah menjadi satu bangsa. Kejadiannya kapan? Kejadiannya tahun 1928. Pada saat itu kita satu bangsa dan kita sepakati satu bahasa persatuan. Hari ini Ijtima Ulama berjumpa 600-an orang lebih dengan bahasa daerah yang berbeda-beda, tapi kita berbicara dalam satu bahasa persatuan. Hari ini itu dianggap normal, biasa, tapi pada masa itu adalah sebuah kebaruan, karena sebelumnya kita tidak memiliki bahasa bersama. Sekarang kita berjumpa seperti ini, kita tidak memerlukan penterjemah, dan tidak ada bangsa lain yang bisa menyepakati satu bahasa bersama sebelum adanya negara kecuali bangsa Indonesia. Baswedan dan Muhaimin Iskandar menyampaikan terima kasih atas undangan bisa hadir dalam kegiatan Ijtima Ulama, dan dalam kesempatan ini tadi kami menyampaikan apa yang menjadi visi dan misi kami, yaitu Indonesia adil makmur untuk semua. Dan kami paparkan kata kuncinya adalah menghadirkan rasa keadilan, memastikan bahwa negeri ini rasa keadilan itu hadir, baik di sektor ekonomi, sektor politik, sektor hukum, di mana keadilan menjadi pegangan utama, dan juga sektor-sektor yang lain. Tadi sudah dipaparkan menjadi visi dan misi kami, dan insya Allah itu menjadi bahan bagi semua di dalam melihat apa yang menjadi gagasan yang kami emban, yang kami usung. Ini adalah kesempatan yang selalu kami sampaikan setiap kali ada undangan dari berbagai pihak tentang apa yang menjadi rencana ke depan, maka visi misi itulah yang kami paparkan. Bahkan hari ini kalau lihat di Eropa sana, mereka menjadi satu negara, namanya Uni Eropa. Satu negara, 28 bangsa, bahasa persatuannya 23 bahasa. Bahasa persatuannya 23 bahasa. Jadi setiap kali mereka musyawarah, di belakang sana ada penterjemah dan semua bawa headphone. Seluruh undang-undang diterjemahkan dalam 28 bahasa. Kita menganggap ini sepele, tidak, ini penting sekali. Tanpa kesepakatan bahasa, kita memiliki persatuan yang seperti kita miliki hari ini, dan itu adalah sebuah terobosan yang luar biasa di zaman itu. Allahu Akbar. Itu satu yang pertama. Satu yang kedua, ketika kita menjadi satu negara, Soekarno-Hatta mendeklarasikan, kita semua tahu. Sekarang kita jadi satu negara tahun 45, 17 tahun. Tapi pada waktu itu kita masih satu negara federasi, kepala negaranya banyak. Yang disebut sebagai Republik Indonesia itu cuma di Yogyakarta. Di Jogja saja itu namanya Republik Indonesia. Yang lainnya namanya Indonesia Serikat. Dan ini adalah fase yang kemudian di tahun 50 Bung Karno menyebut sebagai proklamasi yang kedua, sesudah ada mosi integral menjadi NKRI. Jadi kalau ada hari ini yang bilang NKRI harga mati, itu prosesnya tahun 1950. Panitia ungkap alasan hanya undang Anies Caimin ke Ijtima Ulama 2023. Dikutip dari detik.com Jakarta, Steering Komite SC Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023 Habib Muhammad bin Hussein Alatas mengaku hanya mengundang pasangan Capres-Cawapres Anies Caimin Amin pada Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023. Apa alasannya hanya mengundang Anies Caimin? Yang kita undang hanya satu pasangan, ucap Habib Alatas saat jumpa pers di Menara Hijau Jakarta, Kamis 16 November 2023. Pihaknya mengaku hal itu dilakukan sebab keinginan daripada para tokoh yang hadir di acara tersebut, karena kita mengkanalisasi daripada keinginan dari para tokoh-tokoh di daerah yang berkembang, sehingga yang hanya diundang hanya satu pasangan, ujarnya. Habib
Alatas telah mengonfirmasi kehadiran pasangan Capres-Cawapres Anies Caimin pada Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023. Acara itu akan digelar pada 18 November 2023. Yang bersangkutan telah fix akan hadir di dalam acara, ucapnya. Paslon nomor 1 ini akan memaparkan visi dan misi yang mereka usung untuk pemilu 2024. Visi misi itu pun akan dinilai nantinya oleh para ulama dan tokoh yang hadir. Dan nanti juga akan memaparkan visi dan misinya untuk kemudian dinilai apakah memang layak untuk kemudian didukung oleh tokoh, oleh ulama dan para tokoh nasional, tutupnya. Steering Komite SC Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023 Habib Muhammad bin Hussein Alatas mengaku hanya mengundang pasangan Capres-Cawapres Anies Caimin Amin pada Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023. Apa alasannya hanya mengundang Anies Caimin? Yang kita undang hanya satu pasangan, ucap Habib Alatas saat jumpa pers di Menara Hijau, Jakarta, Kamis 16 November 2023. Pihaknya mengaku hal itu dilakukan sebab keinginan daripada para tokoh yang hadir di acara tersebut. Karena kita mengkanalisasi daripada keinginan dari para tokoh-tokoh di daerah yang berkembang, sehingga yang hanya diundang hanya satu pasangan, ujarnya. Habib Alatas telah mengonfirmasi kehadiran pasangan Capres-Cawapres Anies Caimin pada Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023. Acara itu akan digelar pada 18 November 2023. Yang bersangkutan telah fix akan hadir di dalam acara, ucapnya. Paslon nomor 1 ini akan memaparkan visi dan misi yang mereka usung untuk pemilu 2024. Visi misi itu pun akan dinilai nantinya oleh para ulama dan tokoh yang hadir. Dan nanti juga akan memaparkan visi dan misinya untuk kemudian dinilai apakah memang layak untuk kemudian didukung oleh tokoh, oleh ulama dan para tokoh nasional, tutupnya. Steering Komite SC Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023 Habib Muhammad bin Hussein Alatas mengaku hanya mengundang pasangan Capres-Cawapres Anies Caimin Amin pada Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023. Apa alasannya hanya mengundang Anies Caimin? Yang kita undang hanya satu pasangan, ucap Habib Alatas saat jumpa pers di Menara Hijau, Jakarta, Kamis 16 November 2023. Pihaknya mengaku hal itu dilakukan sebab keinginan daripada para tokoh yang hadir di acara tersebut. Karena kita mengkanalisasi daripada keinginan dari para tokoh-tokoh di daerah yang berkembang, sehingga yang hanya diundang hanya satu pasangan, ujarnya.